Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Bam, Bam, Mamet. Nih gue Bam Samson. Masih ngomong begitu padahal gue ngomong Bam, saya udah nggak di Samson. Iya. Itu jadi kayak marga gue gitu. Marga gitu. Masih banyak nggak orang yang manggil lu Bam Samson gitu? Masih lah. Masih ya? Masih ya. Padahal lu udah di IG lu udah bukan Bam Samson. Iya, dan masih banyak yang manggil gue itu, masih banyak kadang-kadang acara taruh Bam Samson gitu. Masih ada ya di flyer gitu? Masih ya? Masih. Dan lu don't mind with that? Ya pasti disuruh revisi sama manajemen. Cuman kalau orang manggil kayak gitu ya udahlah. Ya udahlah ya. Orang tahunya begitu ya udahlah. Karena gue nggak pernah ada intention dalam kehidupan selama gue sampai sekarang ya, nggak ada intention untuk bikin itu hilang atau apa gitu. Oke. Karena menurut gue is part of my journey gitu. Oke. Ya gue dulu memang itu ya gimana dong. Iya kan? Ya benar juga sih. Iya kan. Nah, ini ada salah satu nama lu, beberapa orang yang menyebut nama lu juga, DM, komen. Samson dong, Samson. Sebenarnya gini loh Pak, banyak juga orang yang nggak tahu kenapa sih Samson lagi meledak-meledak terkenal, tahu-tahu lu keluar. Banyak yang berspekulasi dengan, oh mungkin karena dia udah kaya kali ya. banyak yang kayak gitu. Dia nggak butuh duit kali, cuma iseng-iseng doang gitu kan. Nah sebenarnya apa exactly what's wrong with you? Lu keluar dari Samson pada saat ini tahun berapa nih? Kejadiannya lu bikin Samson dulu deh. Kita bikin Samson dulu. Samson itu is your baby or not? Our baby lah. Your ini ya. Our baby together ya. Gitu. Kenapa? Karena memang Samson itu terbentuknya rame-rame, nggak ada yang menginitiate, semuanya menginitiate. Oke. Jadi nama itu pun ya punya bareng-bareng gitu. Samson not from dummy ya? That's Samson because you're is from dummy. Oh, from dummy. Iya. Oh, oke. Kalau lo mau ngomongin bermusik berbisnis, actually ya Samson itu bisnis. Oh iya. Iya. Jadi gimana cara waktu itu terbentuk Samson? Kalau teman-teman mau tahu cerita Samson itu kita semua sebelum albumnya keluar manggung dengan lagunya Samson, dengan konsepnya Samson itu cuma 5 kali kali. Tapi bukan kita nggak pernah manggung. We all have our own band. Oke. Kita punya semua our own band di scenery kita masing-masing dengan status kita masing-masing. Jadi bisa dibilang Samson is your project waktu itu. Our project, iya kan? Itu mestinya dibilangnya sebagai sebuah project. Jadi yang kita harus terima adalah pada waktu itu ketika mau masuk di industri, kira-kira kita mesti berkompromi. I see. Kira-kira kita harus berkompromi membuat musik yang mungkin buat orang masih diterima tuh enak, tapi buat kita juga nggak terlalu gimana-gimana banget pas bawainnya. Itu sebenarnya Samson itu kita bisa bilang is a middle ground between the industry and us. Middle ground-nya gitu. Itu bentuk kompromi kita kepada industri. Itulah Samson gitu. Jadi ketika kita bareng, ya baru kita tulis bareng. Cuman kita manggung bareng nggak pernah. Dan kita semua punya band masing-masing. Wow. Kita semua punya band masing-masing. Berarti itu adalah satu project yang memang dibikin, di planning sama lu untuk menjadi sesuatu di industri musik. Jadi menurut kita, dalam persepsi kita, kalau mau masuk industri, ya lagunya tuh mesti berkompromi. Ya Who's itu the Samson. konseptor? Bareng-bareng. Gila, kalian bener luar biasa loh. Jadi jatuhnya, kalau mau ngomongin music business ya itu bisnis tuh. Samson bisnis menurut gue ya. Jadi nggak ada yang kita pertemanan dari SMA, akhirnya kita mengulik bareng dari dulu udah pengen ya kita bikin band yuk, akhirnya Kagak, bukan story bukan kayak gitu. Gila. Story bukan kayak gitu. Serius, Pak. Walaupun ya teman bawa teman ya. Teman bawa teman, jadi kita berlima. Dan waktu itu dulu ada vokalis ceweknya berenam. Nah, terus yang vokalis ceweknya studi ke Cina, jadi tinggal kita berlima. Cuman kita buat itu memang untuk industri. Yang menurut kacamata kita ya. Yang menurut kacamata kita mungkin nih masih bisa diterima industri, cuman kita juga masih happy nih. Nah itulah Samson gitu. Lu tahu kenapa gue wow gila? Kenapa gue begitu? Kenapa? Karena gue pikir cuma elemen doang. Elemen juga gitu? Elemen itu dummy semuanya. Cari semua model-model yang juara satu. Pada saat itu begitu. Ini idenya juga dia ya. Kita kumpulin siapa yang bisa main musik, kita bikin.
bayangin ada pemain musik, ini juga model, jadi ada sini. Dan kita bukan berteman, teman bawa teman gitu. Saat kalau gue bukan ya, kalau gue adalah audisi. Dan it's work. Dan kebetulan jalan juga. Gue pikir gue cuman elemen yang begitu, ternyata lu juga begitu. Gue tuh lihat, ternyata bukan yang dari kecil apa gitu, bukan ya. Oke, berarti kita sama dong, yang lu juga. Semua punya genre musik kesenangan masing-masing di luar Samson. Benar. Betul. Benar. Jadi dulu mungkin kalau gua bandnya itu dulu sama Konde. Bandnya namanya Infinity. Konde itu bukannya drummer ya? Iya, drummer ya? Iya si Konde. Iya. Itu dulu band kita namanya Infinity. Kebetulan semua yang di band itu semua jadi musisi. Oh, siapa aja tuh? Which is ada si Robert Mudaharja. Iya, oke. Nah terus ada Mary Kasiman. Dipa Barus. Oh, Dipa Barus itu juga? Dia juga main bass. Oh, main bass. Dipa tuh basis, man. Bukan DJ, gue pikir basicnya dari basis. Dia basis yang sangat jago. Anjir. Dipa, gue pernah bikin musik dulu waktu itu ke dia. Dia basis yang sangat jago. Dan ya udah, kita have our own stage juga. Kita dulu What kind of music you play? Mainnya acid jazz. Acid jazz? Acid jazz. Bukan yang bilang. Bukan. Gak ada pop-popnya. Gak ada rock-rocknya, gak ada. Acid jazz. Dan ya, we have our own scene gitu. Karena hampir setiap pensi kita pasti manggung. Dan waktu itu juga seru lah. Tapi bukan ke arah industri ya, dulu seru-seruan manggung aja. Karena waktu itu gue mau masuk industri juga acid jazz gimana caranya. Iya. Pada zaman itu ya. Bisa, sekarang gue sebenarnya memang lo bisa bilang lebih susah karena memang saingannya banyak. Iya. Cuman you can do anything. You can do anything lah. Iya, betul. Ada trade off-nya lah. Oke. Begitu lo mulai masuk dengan segala berbagai genre. Yang pertama adalah pop, right? Karena pop ya is populer, right? Begitu lu masuk pop, lu bikin lagu, which is itu meledak. Amin. Iya kan? Waktu itu kan bikin meledak dan semua orang akhirnya tahu BAM. Yang sampai sekarang jadi BAM Samson. Okay? Lu ada, dengan itu lu happy, akhirnya lu meninggalkan genre lu dengan kesenangan lu, akhirnya lu mengukuhkan bahwa ini dunia gua, ini musik gua. Berapa tahun sempat begitu? Apakah itu apa yang terjadi? Karena terlenakah sampai itu ataukah gimana? Kalau gua nggak pernah membayangkan gua terkenal sih sebenarnya, bro. Oke. To be honest gitu. Karena waktu itu ya. Kenapa? Karena memang kita datang ke situ dengan ekspektasinya keterima labelnya udah happy. Oke. Pada waktu itu gitu. Jadi kalau ditanya kepikiran nggak bikin album kedua, ketiga gitu, sebelum laku kita nggak tahu. Kayak memang itu gue main musik nih kayak yes. Ketika gue bisa keluar albumnya, jujur di situ tuh happy banget. Karena itu I make my mark. Sejujur-jujurnya. Happy apa nih? Happy karena bisa diterima sama label konsep kita. Oh, berarti lu balik kayak ke zaman kecil ya. Kalau diterima sama label tuh kayak keren gitu. Bukan keren. Ya, tapi kayak gitu gue bisa buktikan diri. State-nya kepada label bahwa yang kita konsepkan ini lo terima. Lebih ke situ ya. Karena menurut gue nominal, terkenalnya dan apanya itu is a bonus. Okay. Tapi lebih lo diterima, you're welcome. Kita waktu itu diperbutin banyak label. Itu menurut gue tuh is a plus point buat gue. I'm worth it. Nah, yang kita konsepkan tuh ternyata dimakan. Dan lebihnya lagi ya dimakan sama industri, lebih gila lagi. Dimakan sama masyarakat itu lebih happy lagi kita gitu. Tapi kalau ditanya dari segi ya terkenalnya atau apanya, I never really fokus di situ. Fokus di situ gitu. Karena memang hidup gue tuh bukan untuk, dari dulu gue tidak merasa itu menjadi goal. Oke.
Berarti lu sebenarnya bukan orang yang apa ya, punya goal yang gua harus ngetop nih, gua harus ini, bukan gitu Bukan ya? ke situ. Oke, Cuman oke. goal gue tuh lebih kepada yang gue mau, ya Lu bisa. walaupun itu akan outcome-nya lo jadi terkenal ya. Oke. Outcome-nya lo jadi terkenal, outcome-nya lo dapet penghargaan, outcome-nya lo dikenal orang. Cuman goal gue tuh selalu, gue mesti bisa at least top 5 dari apa yang gue lakukan. Oke. Dapat nih. Nah, Begitu dapat, lu juga nggak ngira kan bakal lu menjadi salah satu band papan atas di Indonesia, dan lu adalah menjadi vokalis papan atas di Indonesia. Lu nggak pernah nyangka itu. Begitu ada, begitu terjadi, lu siap sama itu, udah lu perhitungkan, atau wah kok ya. jujur adaptasi banyak ya bro. Oke. Kenapa? Karena kan gue bukan orang yang terlalu terbuka. Introvert lo ya? Gue introvert sekali. Oke. Gue orang yang introvert. Nah terus orang yang Percaya diri apa minderan lo orangnya? gue nggak minderan. Nggak minderan Gue ya? minderan. I know who I am. Oh, I oke, know good. what I'm worth. Cuman gue tipe orang yang memang kalau bertemu banyak orang itu draining. Orang kan ada dua kan. I see. Ada orang yang kalau ketemu banyak orang, Wah langsung deh, center of mind. dia meresap energi itu. Ya jadi dia punya power malah Dia punya di situ. power. Oke. Kalau gue kebalik, gue memang kalau ketemu orang, gue memang kelihatannya gue santai, easy going. Tapi sebenarnya draining. Pulangnya capek setengah mati bro. Pulangnya capek What's setengah wrong mati. with you, man? Ada gitu Pulangnya ya? pulangnya capek setengah mati. Oh, I see. Jadi you try to be hard untuk menjadi. Dan itu gue beradaptasi. Iya, I Gue know, beradaptasi untuk berada di depan orang banyak gitu. Dan karena memang gue terlahir begitu ya. Gue terlahir begitu. Jadi dari dulu memang gue tipe orangnya memang kalau lo tanya lu sering dugem atau apa Enggak. gitu. Enggak, bukan karena gue orang holy ya. Don't get me wrong. Iya, Karena memang gue bukan yang naif yang bukan naif gue orang baik, bukan kayak gitu. itu. Karena memang gue nggak suka kebetulan. I Mungkin know. kalau gue suka gue ke situ. Berarti you have problem with the crowd, right? Yes. Oh, I see. Yes. Jadi sebenarnya ini kasus yang aneh juga sih. Lu seneng tapi dilematik kan dengan itunya. iya. Berarti lu adaptasi. Di situ. Nah setelah adaptasi oke lah, lu jadi happy with that. Or conflict of interest. Gini, waktu itu ada satu yang mesti gue akuin, kita melakukan kesalahan sebagai anak muda ya. Dikira kita kuat melakukan segalanya. Oh iya. Semuanya diterima bro. Apa tuh maksud semua diterima? Ya manggungnya jadi sehari bisa 2 kali 3 kali. Oke, berarti 30 kali sebulan lah minimal. Iya. Iya. Dan kita kira kita kuat gitu. Ternyata tidak kuat. Tidak kuatin dalam artian fisik. Karena kan waktu itu gue sambil kuliah. Oh, oke. Waktu itu gue kan sambil kuliah, gue ngambil double degree. I have no life man. Double degree lu udah. Iya, gue ngambil double degree, gue kuliah, nah terus sambil manggung. Selesai juga tuh kuliah tapi. Selesai semua ya? Selesai. Dan apa namanya, ya cuman gue ya selesai dengan tifus 4 kali. Iya. Operasi pita suara. Itu kan resiko. Iya, itu resiko. Cuman selesai. But gue menjalankan kehidupan selama 2 tahun itu ya terbang, manggung, ambil pesawat paling pertama, kuliah, sore, selesai kuliah, karena kita ngambil double degree, kuliah dari jam, dari pagi-pagi buta sampai sore, gitu kan, karena banyak kan mata-mata kuliah. Bisa malam manggung lagi dong? Ya malam manggung lagi, terbang lagi, kayak gitu kehidupan gue for 2 years itu sih. Itu for 2 years? Dan itu bikin gue draining dan itu capek sih bro. Itu capek sih bro. Gue sudah bisa ngebayangin. Itu sih capek sih bro. Dan ini lu aja yang capek apa semuanya capek? Kebetulan yang sambil kuliah kan cuman gue. Oke. Gue bukan bilang yang lain gak capek, cuman I think lu lebih capek pasti karena lu ada KVC yang harus lagi ya. Plus gue kan bukan pakai alat musik ya. Jadi kalau gue sakit nggak bisa manggung. Lu bukan ganti senar ya? Iya. Harus Nggak bisa ganti bos. Oke. Nggak bisa ganti. Itu yang membuat lu mundur waktu itu dari Samson? Enggak Apakah juga. ada hal lain? Enggak juga. Kalau yang bikin gue mundur memang
Setelah berapa tahun ya? Setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun, oke. Bukan karena itu. Karena abis itu kita just oke lah abis itu. Cuman walaupun memang recover pita suara gue lumayan lama ya. Oh Lumayan iya. lama. Iya, suara gue kan sempet serak banget. Sempet serak banget karena memang belum sembuh nyanyi lagi, belum sembuh nyanyi lagi. But it's life lah. It's life yang memang harus dijalanin pada saat itu. Karena kan lo udah memutuskan melakukan sesuatu, you have to deal with the consequences. Yes, Consequences-nya yes. kan itu kan. Yeah, of Consequences-nya ketika lo nge-force diri lo, ya suara lo begitu gitu. Dan ya udah itu gue dealing lumayan lama loh. Suara gue itu serak. Makanya lo kalau denger album gue yang kedua ada sengau suaranya karena memang pita pakai suaranya belum hidung sembuh ya? banget. Iya, Pita oke, suaranya oke. belum sembuh banget. Baru di album ketiga balik lagi ke album pertama suaranya. Oke. Heeh. Oke. Nah, apa ya? Ini salah satu yang banyak. Kenapa Samson bukan bubar waktu itu taunya lu mundurkan diri? Off the top-nya lu, tahu-tahu lu mundurkan diri gitu. Dan itu menjadi pertanyaan semua orang. Apa sih yang membuat itu? Well, kalau sekarang gue bilangnya kayak gini ya, lebih enak kayak you can say anything about from my side or their side gitu, but it's not gonna solve anything gitu. Gue lebih kepada Yang the real aja. Sebenarnya apa sih yang lu? realnya ya memang udah beda aja. Beda dalam arti kalau gue ngomong lebih dari beda itu, gue jadi kayak terasa membenarkan diri dan gue nggak mau Oke. gitu. Karena gue rasa semua orang mempunyai hak untuk memberi apa ya, untuk mempunyai perspektif mereka masing-masing gitu. Ini about taste, about skill, or about some of everything. Some of everything. Oke. Dari segi musiknya, dari segi back end-nya juga, paperwork-nya, dari segalanya lah. A lot of things, dari segi personality-nya juga gitu. Dan menurut gua pada saat itu kita udah cukup dewasa untuk tidak perlu ribut-ribut tentang itu juga ya. Dan tapi pasti dengan itu banyak yang nggak setuju dong. Maksudnya di band ya lu gimana nih kita kan ada karena bukan pas lagi jatuh, lu pas lagi di atas. Bagusnya sih sekarang udah come clean. Iya, sekarang. Udah come clean semuanya. In that time, iya. Jadi kita tidak berkomunikasi dan semuanya ngambang. Jadi dengan persepsi masing-masing gitu. Berarti sempat ada friksi lah di situ ya. Ya pasti ada friksi pribadi masing-masing gitu. Karena kan semua jadi berasumsi. Which is walaupun sekarang asumsinya itu udah lumayan clear lah. Ya kalau sekarang sih pasti udah clear. Gue yakin semuanya juga ini. Cuma maksud gue gini, waktu pas itu lu face to face, kayaknya gue nggak bisa nih sama lu, gue nggak bisa bareng lagi. Kenapa gini-gini? Nggak ada tuh. Nggak sempet. Jadi nggak sempet kejadian kayak gitu. Walaupun setelah itu beberapa tahun kemudian terjadi seperti itu ya. Cuman ketika kejadian saat itu gue minta dibantuin sama manajer kita waktu itu untuk di mediasi atau ditemenin lah karena kan mediasi juga dia mau mediasiin apaan? Dia mau tengahin setelah berapa lama itu? Gitu. Apanya? Setelah berapa lama terjadi itu? Setelah berapa lama lu keluar? Ketemu tuh, waduh, gue lupa ya. Setahun kemudian kah? Apa? Lebih bro. Lebih bro. Ya berarti udah bukan mediasi sih. Wah setelah berapa tahun nih? Bukan. Gue minta untuk Mas Dhani temenin itu sebelum keluar. Tapi pertemuan akhirnya kita bertemu semua itu terjadi bertahun setelah itu. Oke. Nah ini waktu lu memutuskan untuk lu keluar dari Samson, ada nggak lu pikirin kayak misalnya gini, ntar anak-anak gimana ya? Ntar anak-anak fans gue gimana ya? Ada nggak yang lu pikirin itu? Adalah pasti, adalah. Tapi berat nggak buat lu untuk memutuskan itu? Jelas berat karena gue sebenarnya udah punya rasa nggak nyaman itu ketika album ketiga keluar. Dan gue udah bilang. Udah bilang kan anak? Gue udah bilang, gue ada feeling rasa nggak enak nih. Cuman kalau berlarut berarti itu bukan ego. Itu memang gue not feeling happy here.
Dan anak-anak nggak mencoba untuk apa sih? Untuk mencoba? Mencoba lah, pasti Mencoba, tapi pasti ya mencoba. tetap buat lu. Tetap waktu itu enak, tapi I already stay clear gitu. Makanya ngomongnya juga rada susah karena gue ngomong baik-baik. Iya. Karena gue ngomong baik-baik. Iya. Lu orang yang Iya, santun soalnya. gue ngomong baik-baik. Kalau setahun gue tetap kayak gini, ya gue kayaknya mending ini karena jadinya gue malah drag you down karena Iya. gue manggung udah gak happy man. Oh, lu udah bukan excited, lu udah nggak ada lagi. Iya, gue manggung tuh dapat job sedih, bingung gak? Ada Jepang aja. Aduh manggung deh. Iya kan lucu kan? Itu That's kocak. actually Itu sick kocak. kan? Kalau itu udah sick dong bro. Kalau itu udah gak bener lah. Udah berarti kan hati lo mesti lo benerin dulu. Dapat panggung sedih. Iya dapat manggung sedih. Orang juga nyari manggung, kita dapat manggung Oke. sedih gitu. Dapat tur sedih gitu kan gak enak kan? Enak kan? Iya kan? Nah terus ada nggak fans militan lu yang ngejar lu terus? Oh karena gue sampai sekarang baik dengan mereka. Nggak, maksudnya kenapa sih gitu? Pasti dong. Nggak ada. Karena dari mereka juga mungkin mereka jadi sungkan karena tahu gue orangnya kayak apa ya. Karena gue orangnya sangat terbuka. Iya, Lu mau ngomong apa? Dia tahu personality lu. Mungkin kayak gitu ya. Karena sampai sekarang mereka kalau ketemu tetap temen, Oke, tetap good. ini dan nggak ada yang gimana nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali yang terjadi gitu. Ya, good sih. Kalau untuk itu, dan mungkin waktu itu juga nggak se-netizen sekarang ya. Iya. Dulu kan belum ada Instagram. Iya. Dan juga kan fans zaman dulu dengan fans zaman sekarang nggak bisa dipungkiri zaman Bukan. dulu. Kalau dulu bener fans. Lebih Tapi kalau intimate. sekarang kan siapa aja. Iya. Iya. Dulu kan sangat intimate kan. Sangat intimate. Kita dengan fans kita tuh ada fans clubnya. ada hearing session Iya. ada apalah karena memang ya ada ketua fans club Iya, di tiap kota. iya kayak gitu kan. Kalau waktu zaman itu kan kayak gitu kan. And we are very intimate with our fans zaman itu kan. Gitu Nah, sih. gini. Samson akhirnya udah selesai. Bener nggak sih kalau lu tuh orang-orang ya berpikiran lu tuh dari keluarganya memang berada kan dan semua tahu. Amin. Jadi bukan karena gue punya duit, enggak lah, band gampang lah. Apakah begitu? Apakah memang lu tetap mencintai musik? Gue cinta Setelah- banget sama musik. Cinta banget sama musik. Jadi lu akhirnya dari situ nggak bisa lepas juga dari musik. Gini, gue nggak bisa gue pungkirin ada dua hal yang perlu gue sampein tentang itu ya. Satu, gue pengen lepas kagak bisa, karena gue suka banget sama musik. Kayak gue. Iya. Gimana sih caranya mau membeli produknya Bang Ferdi, tapi kalian ada di luar negeri? Ada YourPay. Mirip-mirip dengan dompet elektronik yang ada di Indonesia. Cuman bedanya, ini untuk mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Kirim uang ke sesama pengguna YourPay gratis. Bisa kirim uang langsung ke bank yang ada di Indonesia dari Hong Kong dan dari Taiwan. Isi saldo, pengiriman, dan transaksi lainnya tidak sampai 1 menit. Praktis, bisa digunakan kapan dan di mana saja. Sudah berizin resmi dan memiliki license dari Bank Indonesia dan terdaftar di Kominfo. Download YourPay, linknya ada di bawah atau scan barcode ini. Satu, gue pengen lepas kagak bisa, karena gue suka banget sama musik. Kayak gue. Iya, lo mau lepas kagak bisa. I've tried. Oh iya. Tapi gue nggak bisa. Oh, iya. Nggak bisa karena memang yang suka musik satu. Oke. Dan kedua, ada rasa ya lo berhutang budi sama musik gitu. Karena nggak bisa dipungkirin. Everybody know you. Gue, Because- I made my mark di Indonesia itu karena musik. Iya. Gitu loh. Iya. Ya gue mungkin. Jadilah si Bams ini. Iya, gitu. Jadilah Bams yang diketahuin orang itu dari musik. Oke. Yang membuka gimana pun yang sedikit banyaknya membuka jalur gue ke tempat-tempat lain yang gue lakukan sekarang gitu, perjalanan hidup gue yang sekarang. Oke, I mean, starting you not in that band, and then you still make your own music. Masih. Oh iya, terus Masih, jadi ya. pasti, Jadi masih, itu masih. terus ya. Bukan yang nggak, gue sekarang gue mau bisnis aja. Nggak ya, bukan begitu. Pernah. Oh pernah. Pernah. Pernah, makanya lu bilang tadi. Pernah. Lu Pernah. Oke. Pernah. Cuman ya namanya juga kita musisi. Lo tau lah rasanya gimana? Dari gue ya, gue pikir sama kalian bahwa dia orang kaya yang udahlah musik cuma buat iseng-iseng, mau keluar mau masuk terserah dia. Dan gue baru denger ya pas waktu kemarin 2017 kalau nggak salah,
Lagunya dia luar biasa. Apa kesenangan gue judulnya? Fun on the Weekend. of the Weekend. Itu gue bilang gila. Gue ngomong sama Titing, gila ini lagu. Gue pikirin bule ya. Gila ini lagu ini siapa yang bawain? Bam, hah? Bam siapa? Gue bilang kan malu, gue seneng banget makan dulu bro. Gitu. Dari itu gue bilang, oh lu real musician nih. Gue bilang, berarti lu bukan karena batu loncatan atau iseng-iseng. Karena memang ya, Berarti memang konsep yang tadi lu ceritain itu betul. karena memang ya there is love there gitu to the industry, to music itself gitu. Karena memang gue percaya banget musik itu healing sih, healing dan juga relieving for especially for people yang memang bekerja di situ ya. Iya, dan waktu ketika gue ngelepasin penat main musik tuh healing. Dan lu tahu lu harus lu happy with the consequence is about bahwa lu tidak se-hype dulu lagi sebagai Samson yang manggung 30 hari sebulan yang sekarang yang biasa aja manggungnya yang itu happy with that. You happy with that? Karena lu tadi ya. Karena gue bukan orangnya. Gue suka musiknya. Oke. Gue suka musiknya gitu. Jadi kalau terkenal is a bonus. Is gitu. a bonus. Lain ceritanya memang kalau lu di situ tujuannya untuk nominal ya, lain. Lain. Karena gue nggak ada. Pasti lu nggak akan mengambil keputusan itu. Iya, nggak bakal ngambil keputusan itu gitu. Karena tujuan gue memang gue suka musiknya. Dan gue happy sih, gitu aja sih. Gue happy sih. Wow. Tapi ya the most important thing is our happiness sebenarnya. Ya bukan kalau maksain juga buat apa kerja. Itu benar. Nah, sepanjang perjalanan ini kita banyak lu lost, hilang. Yang gue tahu cuman ada di berita-beritanya aja. Lu ngurusin badan. Ya kan lu freak juga kan sampai gue denger lu ada kena sakit. Nis yang dapat begitu ya. Yang katanya terlalu tuh sakit man? Well, I got cancer kemarin kan. Cancer. Beneran itu? Beneran. Dan kenapa gue nggak terlalu make a fuss out of it? Karena gue nggak mau orang ngasihanin gue. Gue males dikasihanin orang. Oke. Ini di luar kasihanin orang ya. Tapi gue males. Cancer man. Iya, gue males aja dikasihanin orang. It's a big thing. Cuman kayak ya udah itu hidup gitu. Kayak ya udahlah gitu. Tapi mempengaruhi psikis dan jelas. Cuman kan you have to man up aja Indian kan. Logically ke situ kan. Kenapa? Sampai lu harus kemo segala macam. Enggak, karena kebetulan gue outer cancer kan. Outer cancer. Kalau lu yang mesti kemo gitu-gitu yang inner, bro. Yang di inner. Kalau outer adanya di mana jadi? Ini nih. Oh, di luar. Gue outer cancer. Jadi kalau dibilang lu masih main basket itu? Iya, kalau dibilang bahaya banget, enggak. Cuman memang langka. Iya. Banyak yang lebih bahaya, banyak cancer yang lebih bahaya. As simple as breast cancer lebih bahaya daripada cancer gue. Cuman still cancer. Oke. Gitu. Wow. Berarti yang gue denger, gue taunya ada penyakit apa, taunya itu cancer. Wow, ini berat. Tapi gila, ini orang, ini rock and roll juga nih. Ini kayak penyakit juga bener, gue dicuekin. Penyakit juga mungkin, gue kok dicuekin? Oke. Terus sama satu lagi. Pernah nggak di dalam hidup lu, ini kan lu, orang taunya lu, yang mungkin lu nggak suka disebut the have, right? Apakah lu sampai sekarang masih sama? Apakah pernah menjalani hal yang menurut shocking for you ya? Wah anjing, kok begini ya? Ada nggak kejadian apa yang membuat lu down? Wah, apakah pada saat keluar dari band? Apakah tahu bahwa lu tidak setenar yang zaman dulu? Apakah ada hal lain, satu yang cancer tadi, ataukah ada tentang masalah yang lain, mungkin problem yang lain gitu? Apa yang pernah membuat down? Down ya kemarin waktu
Karena gue kalau secara apa namanya, secara materi, puji Tuhannya sampai sekarang gua manja kalau gue bilang susah lah. Oke. Karena Alhamdulillah berarti masih oke enak, semua ya. Oke. lu mau kemana-mana enak, mau apa-apa Cukup. masih enak, cukup lah, cukup. Mau kemana? Cukup. Mau beli apa? Cukup. It's still enough to apa namanya, to continue your life. Gitu. Oke. Masih enak. Oke. Gitu. Jadi kalau gua lebih kepada a sum of things yang happens kemarin ketika di phase corona kemarin, itu mungkin salah satunya yang paling bikin gue down seumur hidup ya. Apa tuh, men? Ya semuanya, karena kan banyak nih yang terjadi nih. I got divorced, I got cancer, Oke. bisnis susah dikit kemarin kan. In the same time. Iya, semua kan same time. Wow. Mungkin kalau terjadi terpisah-pisah, mungkin you can handle it. Oke. Karena terjadi bareng-bareng In the semua. same time. Dan itu dan problem itu ngenain ke hal yang paling sesuatu yang paling gue sayangi dalam kehidupan ini, which is keluarga. Betul. Jadi ya itu ganggu. Now is okay lah. Sekarang Lu divorce sama bini lu. iya. Terus nyokap juga divorce. Berbarengan, Pak. Wah. Ini sih nggak gila juga syukur. Lumayan lucu lah, lumayan lucu. Enggak, sekarang we can laugh about it. We can laugh about it. Kenapa? Karena memang ya udah lewat. In that time, Ya lucu, gila men, gila sih. Kalau in that time sih gila. In that time gila. In that time gila. lu divonis cancer, lu divorce, nyokap bokap divorce. Aduh, gua nggak bisa bayangin sih. Gila sih. Waktu itu ya memang Lu sempet ada gini nggak? Yang diem lu nggak bisa ngapa-ngapain, atau lu main musik langsung stuck? Lu mau bisnis apa stuck? Lu mau apa stuck? Lu pernah ngalamin sampai situ? pernah lah. Gitu ya? Pas gara-gara itu Pernah semuanya? lah, karena kan lu sendiri. Kan sebenarnya paling jahat itu ketika lu sendiri, tapi lu punya otak yang terus-terusan mikir, itu kan paling jahat dari Iya sih, semuanya. betul Kan? juga sih. Itu yang paling jahat dari semuanya. Kalau otak lu nggak bisa mikir mah lain soal ya. Apa yang lu sempet pikirin pada saat itu? Segalanya lah men, karena kan with your nature having a brain, you think about all possibilities yang bisa terjadi semuanya dengan otak kita yang rada so ide ini kan. Ya itu kan nggak benar bro, nggak benar. Dan itu yang paling jahat kan, ketika lu sendiri, kalau lu kebanyakan mikir, lu kebanyakan baca, lu kebanyakan apa, itu kurang baik sih sebenarnya itu tuh. Pernah lu blame siapa gitu? Ngeblame ke siapa? Nah, kalau ngeblame gue orang Kan ada orang yang ngeblame ke diri Gua- sendiri, ada ngeblame ke ini. gue paling nggak suka ngeblame keadaan. Gue sukanya kalau mungkin ngeblame diri sendiri pernah. Kalau ngeblame diri sendiri pernah, tapi kalau gue ngeblame seseorang atau keadaan membuat gue kayak gini, menurut gue nggak rada kurang ya kalau lo ngeblame keadaan ya. Karena keadaan, I think semua orang pasti pernah mengalami phase yang lo alamin dengan ya besar kecilnya beda-beda ya. Cuman ya phase begituan kan semua orang ngalamin ya. Ngapain lo nyalain keadaan? Ya udah, memang lo lagi lucu aja hidup lo Ya gitu ibaratnya aja. kan kalau sekarang kita masih bisa ngomong begitu ya. Tapi at that time, at that moment kan kadang-kadang kita suka, kok gini ya? Kok gue gini ya? Ada sempet ngalamin itu? Iya, ngalamin itu. Cuman gue tidak pernah kepikiran gue ngeblame keadaan. Gue nggak Oke. pernah kepikiran ngeblame keadaan atau ngeblame satu or dua pihak gitu. Enggak, karena Lu bener-bener jadi pada saat itu lu bener-bener sama nyokap. sama nyokap Lu tuh anak berapa orang sih? berdua Berarti sama adek lu? sama dia. Bertiga? Lu tinggal bertiga aja udah? Sama nenek gue ya. Iya sama nenek. Maksudnya itu lu Kalau segitu. gue kakak beradik berdua ya. Bini lu udah nggak ada juga? Maksudnya bini lu nggak di situ juga? Lu Bini bener-bener... gue udah pisah rumah dari tahun 2021 ya. Oh berarti udah itu ya? Wow. Itu berat ya. Masih bisa bikin lagu nggak? Masih. Sedih lagunya? Kan dikeluarin. Yang apa judulnya? Banyak. Kalau lo denger lo ngerti. Oke. Kalau denger Ada yang racun-racun itu? sebelumnya. jadi sebenarnya cerita itu jadi lagu semua.
Ada Apa Kamu Bahagia, ada Derana. It's actually Derana is all about Derana kan basically lo ya kayak lagi di squeeze gitu kayak. Waktu lu dengerin lagu-lagu solonya dia, itu semua cerita yang dialamin. Iya. Wow. Karena memang waktu itu salah satu yang menghealing gue adalah musik. Karena lu bikin musik kan itu distraction kan, sebener-benernya ya. Jadi tapi kan kadang-kadang kita mau bikin musik ke distract sama problem juga bisa. Bisa, cuman tapi lu malah dibalik. Karena ketika gue sendiri nih, dibanding gue gila sendiri, yang penting gue bikin sesuatu kan. Lu diem gak bikin musik lebih gila lagi loh, man. Lebih gila lagi loh. Lu diem nih cengok gitu lebih gila lagi loh. Lu bisa ketemu gue sekarang gini. Siapa ya? Siapa ya? Oh, Ferdi. Gitu. Mau ngapain ya? Mau ngapain ya? Gitu. Iya benar. Linglung lo, bro. Tapi gila, men. Lu kuat, men. Linglung lo, bro. Iya. Linglung. Wow. Dan yang satu lagi sih, gue mesti berterima kasih banyak sama banyak teman yang bener-bener care sih. Jadi bener banget, lu penting banget mencari circle yang sehat sih. Sehat dalam arti bukan cuman dalam persepsi konteks dunia tuh orangnya bener, enggak. Sehat tuh dalam arti ketika lu kenapa-napa ada di situ. It's not about orangnya baik atau jahat menurut gue, tapi lebih kepada ya orang itu ya teman, bener-bener teman. Ketika lo kenapa-napa, ya teman lu berusaha fix lo gitu. Iya, support at least ya. Oke, terus kita balik lagi ke masalah. Tadi kan masalah di live your life ya. Ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya memang si Samson ini balik lagi, ada lu juga project apa, satu album? Sangat lah. Pernah ada terbesit apa? Udah terlalu sering, bro. Terlalu sering. Kapan lu? Gua nggak pernah denger. Terlalu sering terbersit oleh para IO yang ada di luar sana, para brand-brand yang di luar sana gitu. Iya, oke, dari mereka. Berarti kan yang banyak yang menyuruh lu, kan menyuruh kalian. Banyak yang memberi suggest. Dari kalian ya, ada nggak? Kayaknya this is the time. Karena kalau gue kapanpun, kalau dibilang reuni gue mau, cuman reuninya kayak gimana? Reuni kayak gimana kan you need to ada yang mesti penjelasannya banyak di belakang kan, bukan cuma ngeband doang. Iya. Maksudnya kayak misalnya gini, reuninya tuh dalam artian lu bikin album atau single gitu. Nggak masalah. Masih ada buat fansnya Samson tenang, masih bisa. Kalau kita mau bikin ini sebagai history ya, memori apa segala macam. Nggak masalah. Pernah nggak tercetus dari lu atau dari anak-anak? Kayaknya lucu nih, pernah nggak? Gini, omongannya selalu terambang yang sampai sekarang gue juga nggak tahu kenapa diambangin ya gitu. Karena kalau gue udah state yang dari sisi gue, cuman dari merekanya ngambang. Dan ya kalau gue ya udah gitu, karena tapi dari lu gue siap kalau mau ada reuni lagi. Iya. Lebih kepada kenapa? Karena gini lah, we are old now. We are old now, at least. No, dewasa lah. We are old, lebih dewasa. We are old now. Kita dewasa, we are more mature gitu as a person kan. Jadi menurut gua ya udahlah untuk last ride aja sekali gitu. Iya. Tapi kan lu tahu kan, kalau ada projectnya, berarti you must prepare for ada panggungnya, ada ininya, ada kan maksudnya dengan itu. Last ride dalam arti di timeline aja gitu. Kita bareng-bareng berapa lama gitu, buat lucu-lucu aja. Karena gua sekarang udah logical sekali gitu. Karena menurut gua udah adaptasinya gila-gila. Udah logical sekali, and menurut gua is a right thing to do aja gitu. Tapi bukan masalah apa-apa lagi sih. Logical banget aja sih. Tapi seru sih kalau lu sampai bisa begitu. Ditunggu sih, lu salah satu yang ditunggu. Amin. Mudah-mudahan ada si Irfan, Aldri ya. Itu juga teman-teman gue. Ayo dong,
Jangan make money terus. Ini kasihan yang pada pengen nih, yang pada pengen. Apa gue pengen lihat di panggung ada lagi, gila. Gue nggak bisa ngebayangin kalian bareng lagi. Itu serunya gimana ya gitu. Happy-nya gimana ya si yang lain itu. Ya pakai timeline lah, benar pakai timeline. Iya. Tapi keren loh, itu sesuatu yang luar biasa loh. Karena men tanpa mengurangi rasa hormat gue sama vokalis baru, tapi lu juga adalah part di situ yang memang rohnya juga salah satunya ada lu. Amin. Kadang-kadang orang pengen ngelihat yang realnya seperti apa lagi. Gue pengen memorial sama yang inilah, kayak gue lah gitu, Elemen. Orang yang cover lagu gue ada 99 juta. Iya. Tapi orang pengen lihat Elemen ya, kayak gitulah. Gitu ya. Gue kan adalah orang yang reunion. Band kita itu udah keluar beberapa orang, akhirnya reunion balik lagi. Dan ternyata di sini gue nemu lagi bondingnya. Dan gila ya gitu, kangennya ternyata kayak gini. Dan akhirnya kita bersatu lagi. Itu adalah Elemen. Karena nggak bisa dipungkiri kita itu adalah produk. Yang bukan sama kita. Iya, kita sama. Yang kita bukan alami, yang original gitu ya, bukan organik. Kita tuh benar-benar produk. Tapi pas produk itu nggak make it, disatuin lagi udah berapa tahun, akhirnya ada tuh. Nah, gue mengalaminya adalah original atau otentiknya kita itu dimulainya dari kemarin gue itu. Pada saat kita merasa miss you guys, itu di situ, bukan bukan at that moment waktu itu. Iya, waktu itu gitu. Ya, who knows. Tapi gue nonton. Lu kasih undang, gue datang. Oke, sekarang lagu. Gue denger lagu-lagu lu tadi. Ada sama Danila juga ya. Dan gue dengerin tadi. Danila, kamu bagus banget, seksi banget kamu nyanyi di situ. Dia keren banget nyanyi di situ. Parah. Dan nyokapnya teman gue. Siap. Dia orang yang sangat bangga dengan Danila juga. Lu lagu gue lihat ada yang Fun on the Weekend. On the Weekend itu Mercy Gray. Iya kan? Itu gila tuh, bule banget Pak. Dan lu gue lihat ada yang kayak Frank Sinatra tadi gue dengerin juga. I Will Dance. Will You Dance with Me. Moon ya? Moon. Mom and Son. Oke. Itu gila lagi, lu harus dengerin lagunya dia. Itu kayak bukan lu main yang nyanyi. Tapi gue amazed sama nyokap suaranya bagus ya. Iya, dia suaranya bagus. Nyokap tuh bukan, gue pikir masak. Jadi nyokap gue itu sebenarnya ya, kalau dikasih kayak gue, diberi kesempatan kayak gue, mungkin nyokap gue jadi kayak gue. Jadi penyanyi? Jadi kayak gue. Cuman waktu itu memang sama orang tua, sama kakek nenek gue nggak dikasih. Nggak boleh lah. Nggak boleh karena memang menurut mereka pada zaman itu tabu untuk wanita menjadi artis. Menurut mereka ya? Menurut mereka. Nah itu kan lagu-lagu lu kalau gue lihat ya, bule banget. Oke? Style ya. Maksudnya ambience-nya lu bener-bener di luar. Kok bisa musik lu berbeda? Ini lagu ciptaan lu kan? Yang dulu lagu ciptaan lu juga? Yang dulu gue sama Irfan. Lo sama Irfan. Kok bisa berbeda begitu? Lu apa namanya? Kalau gue udah pisah, gue akan beda. Atau gimana? Kok lu bisa jomplang lo? Jomplang Pak. Jadi itu gue bilang ada Asianya Pak. Ada kayak Chinese-nya. Tapi di sini lu boleh abis. Itu karena perkembangan skill atau apa? Jadi gini, ketika gue kangen sama musik nih, ketemulah dengan label waktu itu Emotion. Ketika gue bertemu dengan Emotion, gue bilang, Emotion itu siapa sih? Emotion itu Pak Arnold. Okay. Pak Arnold sama Kak Flo. Iya, Flo. Dan ketika gue bertemu, mereka waktu itu tertarik untuk sign gue. Dan gue bilang dengan terbukanya, kalau mau keluarin materi, lo pilih. Gue maunya Sinatraan. Sinatra tuh gaya-gaya yang tadi gue dengar. Iya, gaya Frank Sinatra, gaya memang lagu zaman itulah. Dan juga atau lagu yang kayak sekarang. Yang lu mau itu tadi. Iya, soul, elektronik. Jadi don't expect
gua akan menyanyi Iya, lagu kalau seperti lu dulu. minta gue bikin Kenangan Terindah 2, mending gue bisnis aja. Oh, oke. Karena yes, that's the easiest formula to go. Cuman that's not the path yang gue mau sekarang. Karena gue pengennya main musik yang memang gue eager mau nyanyiin gitu. Oke, tapi lu tahu dengan konsekuensinya bahwa lagu seperti itu tidak akan dimakan sebanyak lagu-lagu lu yang Tahu dong. Berarti- Balik lagi, makanya gue selalu bilang kepada orang-orang ya, manage your expectation ketika lu bikin lagu. Karena setiap lagu ada pangsanya, setiap lagu ada community-nya, dan setiap lagu ada barrier-nya di atasnya ada gitu. Kalau lu keluar dari jalur pop ya, pop ballad Indonesia gitu, memang konsekuensinya begitu. ada isunya lah ya. Konsekuensinya itu. Sampai sekarang pun masih begitu sebenarnya. Cuman lebih enaknya ada market yang bisa lo maintain nih sekarang. Walaupun niche. Kenapa? Karena ada ranahnya sendiri-sendiri. Iya, iya. Lagu ada pangsanya, pangsa ada lagunya. Kalau dulu kan sebenarnya yang mesti orang sekarang bersyukur ya. Kalau zaman dulu sebenarnya bukan nggak ada musik yang keren, bro. Musik yang keren dalam arti musik yang rada niche ya. Musik yang rada niche yang orang-orang bilang kiri gitu, bukan nggak ada, cuman nggak ada yang mempertemukan antara orang kiri ini dengan pendengar orang kiri ini. Kalau sekarang kan platformnya banyak, bos. Kalau dulu kan kita diarahkan sama TV dan radio. Iya, karena Udah platformnya dengerin cuma ini. TV, Iya. radio, surat kabar. Kalau sekarang kan Kalau sekarang kagak. kan Enggak, bos. Iya benar. Jadi terserah mau milih apa. Iya, Dan you happy with that. harus happy dong. Karena kan balik lagi, you have to deal with the consequences. Iya. Consequences of the decision that you take. Ya before ya. Iya. Tapi gila sih, tapi di sini gue tahu bahwa dia adalah musisi karena ciptaan dia sendiri. Terus udah gitu, lu juga di luar kok cara nyanyi lu udah beda daripada yang dulu. Lu banyak pakai head voice dan falset di situ gitu. Dan lu keren lagi pakainya. Amin. Lu bilang kan orang biasanya cuma pakai sedikit set gitu. Lu bisa satu lagu pakai falset semua kan gila. Di depannya dikasih bariton lagi sama lu. Lu pusat sweet. Gila kan ini naiknya kan berapa oktav 2 kali. Sadis gue. Gila, Pak. Lu real musician. Thank you for saying Kalau gue that. denger Thank itu. you for saying- thank Tapi you for kalau gue ngobrol sama lu businessman. Kalau gue lagi ngobrol nggak musik, ini orang bisnis nih. Bisnis apa? Ayo, otak lu jalan. Ini pas ngobrol dengerin musik dia Sama kita, Pak. Kita orang bisnis kecebur di musik. bisnis saling ini ya, apa sampingan. Tapi musik yang harus gitu. Gila, Pak. Nah, itu gue sih amazed sama itu. Dan gue ngelihat juga lu adalah orang yang dengan problem yang luar biasa menurut gue itu adalah berat. Mungkin semua orang di sini juga lu berat. Pernah mengalami hal berat yang bersamaan waktunya dan lu nggak apa-apa. Lu tetap ya udah, gue bikin musik aja. Ini orang gila juga sih. Karena ada orang tuh ada shockingnya, ada shock, ada downnya dulu. Tapi lu bisa menangani itu ya. Dan sekarang gue yakin pasti lu menjadi tulang punggung. Enggak. Kalau dibilang gue tulang punggung enggak. Cuman gue protektor lah, gue bisa bilang. Lu protektor. Gue yang mengingatkan dan semuanya. Karena Oke, responsibility udah dulu pegang semua sekarang berarti kan. Ya, itu kan juga salah satu yang tadinya lu main apa segala jadi begitu. Iya. Itu lumayan lu, Pak. Dan lu bisa lu tackle semuanya sampai sekarang. Lebih ke sini sih, bro. Karena kalau bukan gue, lebih kepada bukan gue, siapa lagi gitu. Iya, lebih ke situ kan. Iya. Dalam arti tuh, have no choice. you have no choice gitu. It's a role that you have to take it. Iya. Lebih ke situ kan. Itu yang membuat lu kuat ya. Iya dong. Karena kan balik lagi kan, it's about your family gitu. Lu tahu sendiri kalau orang Karo, Iya. keluarga is everything, man. Kita sama-sama. Iya, keluarga is everything gitu. Iya. Jadi ya udah gitu. It's just a role yang apparently you have to take gitu, whether you like it or not. Iya sih. Nah, sekarang how's your life now? Life gua What
are you doing now? Sekarang gue Selain di musik, main musik masih. Nah terus ada bisnis sama teman-teman yang dijalanin gitu. Dan Oh iya, lu kan orang bisnis, lu bisnis. ada beberapa bisnis dijalanin sama teman-teman, masih jalan juga. Kita ada Apa aja, klinik. men? Oh, Kita ada klinik. klinik namanya Menology. Menology. Menology Itu apa ya? Grupnya Zap namanya. Grupnya Iya. Zap. Klinik cowoknya tuh Menology. Oke, menology itu man maksudnya. Iya, Oke, oke. man terminology. Ya, jadi buat apa? Buat perawatan sih bro. Muka. Semuanya Berarti perawatan. gue bisa. Bisa dong. Oke, bisa ini dong. bisa kinclong Iya. lagi nih. Oh gitu ya? Di mana bro? Di sekarang kita kalau yang menologinya ya, menologia tuh ada di Menteng, Oh, oke. ada di Pondok Indah, Oke. ada di Kota Kasablanka. Udah banyak pak. Oh iya pak, udah ada beberapa. Udah ada beberapa. Oh, udah beberapa. Terus selain itu? Kalau yang ceweknya udah banyak bos. Oh, ada ceweknya juga? Kalau yang cewek udah banyak. Kalau yang cowoknya memang baru. Yang cowoknya tuh kita ada. Sekarang lagi mau bikin yang keempat. Oke, berarti buat kecantikan ya? Kecantikan dan ketampanan. Dan kita bikin ketampanan, sebelah-sebelahan. Jadi konsepnya tuh ceweknya ke Zap, cowoknya ke Menology. Gitu. Jadi kalau gini ya, mau mana? Mau ke tempat klinik kecantikan. Kalau ini enggak, kamu mau mana? Mau ke klinik kecakepan? Jadi kan kalau buat cowok-cowok yang mungkin rada gengsi, bisa bilang kan nemenin bini. Padahal iya kan? Nemenin bini. Jadi lo bininya ke Zap, lo ke Menology. Gitu. Nah, terus apa lagi Bang, selain itu? Kita ada Fitco, itu gym. Cuman memang kemarin waktu pandemi rada down. Bukan rada down sih, down. Down lah pasti. Dan ya. kebetulan semuanya down. Jadi ya kita balik lagi, nggak bisa marah sama keadaan. Nggak bisa marah. Iya, ya udah. Tapi masih jalan? Masih. Apa namanya? Fitco. Di mana tuh? Sekarang kita lagi mau ini di Menara Jam Sostek. Oh, Menara Jam Sostek. Oke. Lagi 24 hour? Lagi enggak. Lagi ongoing. Gitu. Katanya gue dengar ada bisnis perhotelan juga apa gimana? Bukan perhotelan. Jadi gue masuk ke temen gue, kita lagi bangun di Jogja. Lagi bangun ya bed and breakfast gitulah bro. Oh, bed and breakfast. Bed and Jadi breakfast gitu. ini dong kayak resort something like that. Iya, some kind like that. Iya. Oh iya di Jogjanya di Iya, mananya? grupnya namanya Milan Bay. Grupnya namanya Milan Bay. Nah, mereka ada Suatu, ada Wanawatu. Suatu tuh SUWATU. ada WANATU, Wanawatu. Oh, Wanawatu. Serius, men? Nah, gue masuk ke mereka. Banyak amat bisnisnya. Kagak banyak bro, ini namanya masih perlu cari duit bro. Kalau nggak perlu cari duit, gue udah di rumah bro. Iya, ini namanya orang masih perlu cari duit. Berarti bukan orang yang udah diem aja ya? Iya dong. Masih cari duit. Karena balik lagi gini, sebenarnya kalau disuruh diem di rumah doang, gue mau jadi spoiled brat bisa. Bisa. Cuman kan masa lo mau makan dari duit orang tua lo sih. Kan gak lucu juga bro. Iya benar. Bisa. Gila bisnisnya pak. Bisa pak. Iya gitu. Iya gue pernah dengar sih lu bisnis waktu itu apalah ada alat apa yang lu supply lagi lu bikin. Itu juga sempet juga gue dengar gitu. Dan lu gila tapi itu beda-beda soalnya ada klinik. Nggak nyambung maksudnya. Satu lagi ada gym. Tapi oke lah mas sama gym. Ada bed and breakfast. Wow. Gila men. Sama itu sekarang yang gue lagi sebenarnya ini yang paling jadi kayak passionate gitu sih karena itu berhubungan sama ibu gue ya. Apa? Mami toko bikin toko pastry nyokap gue. Pastry atau Pastry, gelato gitu-gitu. Gelato, ada es krim? Ada. Oh, berarti nanti kita bisa ngobrol ya? Iya, itu lucu tuh. Itu lucu tuh. Gelato ya kan? Iya. Wow. Tapi gila, lu Batak sejati. Ya, makanya bener kan? Ada gengsi-gengsi dikit lah. Dikit lah. Ada kesempatan masuk. Yoi. Tapi Bam, thank you banget sharing lu. Tapi gue juga thank you diundang. Udah terjawab sih kenapa ada fasenya, ya mereka harus tahu bahwa ada fase yang tidak bisa kita jelaskan secara literally bahwa kenapa sih lu keluar? Karena kalian tidak ada di situ. Pada saat kalian ada di situ juga
Itu pertanyaan gue, kenapa sih Beatles bubar? Mungkin sama ya, mungkin sama. Passionnya udah nggak dapet apa segala macem. Makanya kemarin juga sempat orang-orang kok nggak ada ribut-ributnya, nggak ada beritanya sih? Karena memang nggak ribut. Emang nggak ribut. Iya gitu loh. Karena memang nggak ada keributan di semua dilalui dengan kepala dingin gitu. Nggak ada yang emotionally atau apa. Inside maybe, cuman ketika melewatinya kita keluarnya langsung dingin gitu. Iya. Karena gue bukan tipe orang yang suka marah-marah atau konfrontasi gitu. Gue menghindari itu kalau bisa. Ya kita kan manusia ya, mesti jangan pakai begitu ya, gitu. Sebisa mungkin gitu. Lu orang yang malas dengan confrontation ya? Iya, karena menurut gue ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan sesuatu selain dari memakai emosi dan ego ya. Iya. Kayak gitu sih. Lu orang bisnis banget. Semua bisa dinego. Semua bisa dinego, Bos. Semua bisa dinego. Semua ada jalan keluarnya. Iya, semua ada jalan tengahnya. Lo mau apa? Nah, kita temuin di tengah-tengah. Ini nggak bisa. Iya. Gimana gini? Iya, itu benar, Bos. Itu selalu itu benar, orang Bos. bisnis selalu ada. Itu. Sampai gimana caranya nyampe. Jadi kebaca gitu. Tapi berita yang paling mungkin kalian happy adalah bisa anytime, tinggal kita lihat waktunya, Bams bisa bareng sama Samson lagi. Who knows, right? Who knows. Kita lihat aja nanti, doakan dan support. Banyakin aja request ke semua komen, pasti akan terjadi itu. Thank you so much, Bang. Salam buat Cokap, buat keluarga semuanya. Sama, likewise, bro. Gua adalah fans lu untuk lagu-lagu lu. Jangan begitu, kita sama-sama lah. Tapi terus terang gue memang suka, dan gue waktu itu belum deket sama lu, tapi gue udah suka sama lagu lu karena gue gak nyangka itu lu. Kalau nyangka itu lu, gue gak mau denger. Gue jarang ngefans sama orang Indonesia. Tapi lu salah satunya yang gue suka. Dan jalan hidup lu luar biasa, membuat kita yang cuman sedikit masalah terus kita memblame siapa, itu juga membuat kita pelajaran bahwa goks dengan masalah lu kok. Tapi lu luar biasa. Amin lah, bro. Mudah-mudahan semua tercapai yang kita mau. Thank you, Mamen. Udah pasti, bro. Amin. Amin. Oke, thank you banget udah ngedengerin kita. Akhirnya Bams yang minta Bams udah ada di sini. Jadi kalian udah tahu semuanya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan kalau mau tahu tadi tentang suatu Wanawatu itu gue udah lihat di Instagramnya, keren. Boleh lihat di situ. Terus kliniknya juga tadi ada Zap ya. Dan menologinya di situ. Oke, thank you banget. Bye. Ini untuk informasi aja ya. Banyak yang nanya, gimana sih caranya mau membeli produknya Bang Ferdi, tapi kalian ada di luar negeri? Nggak usah takut. Ada YourPay. Aplikasi YourPay adalah aplikasi yang berbasiskan dompet elektronik. Mirip-mirip dengan dompet elektronik yang ada di Indonesia. Cuman bedanya, ini untuk mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Contohnya kalian ada di Hong Kong atau di Taiwan. Fitur-fiturnya ada apa aja sih di YourPay? Bisa isi dari luar negeri. Kirim uang ke sesama pengguna YourPay gratis. Bisa kirim ke sesama pengguna YourPay antar negara. Bisa kirim uang langsung ke bank yang ada di Indonesia dari Hong Kong dan dari Taiwan. Kalian bisa bayar BPJS, listrik, air, dan juga bisa belanja online. Kalian bisa beli pulsa dan token listrik. Ada sistem YourPoint. Poin yang kalian dapatkan dari segala keuntungan memakai produk YourPoint, itu kalian bisa tukarkan menjadi saldo kalian. Dan yang terakhir, bisa kredit motor. Mantap kan? Kalau mau isi pulsa YourPay di mana aja sih? Gampang. Untuk yang ada di Hong Kong bisa isi di Circle K, Toko Chandra, PriceSmart. Untuk yang ada di Taiwan bisa dibeli di Family Mart, 7-Eleven, High Life, dan OkMart. Kalau untuk di Indonesia bisa beli di Alfamart, Alfamidi, Bank Indonesia, BRI, BNI, Mandiri, semuanya.
Keunggulan YourPay apa? Memudahkan pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Isi saldo, pengiriman, dan transaksi lainnya tidak memerlukan waktu yang lama. Tidak sampai 1 menit. Praktis, bisa digunakan kapan dan di mana saja. Sudah berizin resmi dan memiliki license dari Bank Indonesia dan terdaftar di Kominfo. YourPay juga bisa jadi tabungan karena tidak ada administrasi bulanan. Banyak promo-promo menarik lainnya. Salah satunya adalah bila kalian mengajak teman untuk menggunakan YourPay, kalian dapat poin dan poinnya menjadi saldo. Sekarang tunggu apa lagi? Download YourPay. Linknya ada di bawah atau scan barcode ini. Ciao.